Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi sobat ternak semuanya. Kali ini Kang Roy lagi ngevlog ya teman-teman di kandang entok jumbo. Kali ini Kang Roy mau sharing-sharing habis selesai modifikasi kandang. Nah, yang sebelumnya tertutup full teman-teman, kita buka sebagian, kita kasih bak karet di belakang kandang atau di luar atap teman-teman. Nanti next rencana ya teman-teman, rencana itu kita kasih kolam. Jadi di kotaan itu kolam, bukan bak karet. Namun untuk sementara kita kasih bak karet terlebih dahulu karena nyusul teman-teman, nyusul dananya belum ada. Nah ini kondisi di pagi hari di kandang Kang Roy. Jadi hari ini tidak Kang Roy kasih makan ya teman-teman, tidak kasih Kang Roy pakan di pagi hari. Kang Roy berikan sarapan daun pepaya. Nah, ini buat vitamin sangat bagus sekali untuk entok yang kita pelihara. Jadi kita berikan daun pepaya di pagi hari kali ini. Bak karetnya di luar ya teman-teman. Jadi terkena panas kalau siang hari. Kalau seumpama hujan ya terkena hujan. Tapi kalau bak karet itu aman sentosa teman-teman. Awet lah intinya. Karena kalau Kang Roy kasih di dalam nanti becek teman-teman. Jadi buat rekan-rekan semua para peternak entok yang bertanya-tanya, karena masih banyak sekali yang bertanya kandang entok itu bagus dikasih kolam atau tidak, maksudnya itu kandang entok wajib pakai kolam atau enggak. Nah ini niatnya memisah teman-teman. Nah ini kan ngos-ngos tapi ini berisik. Nah kita lanjut ya teman-teman. Jadi buat rekan-rekan yang masih bertanya soal kandang entok itu wajib pakai kolam atau tidak, jawabannya kalau tidak dikasih kolam itu baik, kalau dikasih kolam itu lebih baik teman-teman. Kalau saran dikasih kolam atau enggak, kalau dananya ada lebih baiknya itu pakai kolam ya teman-teman. Disarankan kalau dananya itu ada, modal awalnya itu ada, silakan menggunakan kolam, itu lebih bagus, lebih baik karena manfaatnya sangat luar biasa apabila kita berikan kolam di kandang entok. Yang pasti ada min plusnya lah kalau dikasih kolam dan tidak. Kalau pakai kolam minusnya ya butuh biaya yang lebih, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Kalau tidak dikasih kolam dananya minim, namun entoknya juga lebih bagus lah, kondisinya lebih baik, lebih bagus apabila ada kolam karena bisa mandi, karena entoknya bisa merawat diri, entoknya bersih, tidak kotor dan lain sebagainya. Nah ini doakan ya teman-teman, nanti kita segerakan buat kolamnya, tapi ini rencana per kotak ya teman-teman, jadi nggak langsung shred gitu. Nah ini nanti rencana per kotak. Nah ini sementara pakai bak karet teman-teman. Nah pakai bak karet, minta doanya semoga cepat terrealisasi. Di belakang sini kita kasih kolam. Nah kondisinya seperti ini, dikasih kolam biar indah lah intinya. Ini untuk lebarnya 1 meter teman-teman, lebarnya itu 1 meter, kalau panjangnya yang menyesuaikan kandang Kang Roy. Nah ini Kang Roy agak gimana gitu suaranya teman-teman karena lagi pilek, lagi flu teman-teman. Nah seperti ini kondisi kandang Kang Roy setelah kita siapkan. Nanti kalau seumpama sudah dikasih kolam, ini pagarnya dicopot ya teman-teman. Nah ini pagarnya dicopot jadi tidak ada. Namun untuk sementara karena belum ada kolamnya, kita buka separuh saja, kita buka sebagian karena untuk mengikat tiangnya ini teman-teman. Kalau nggak diikat sama pagar ini, kalau angin kencang itu goyak-goyak teman-teman. Sehingga ini kita buka segini terlebih dahulu. Nanti kalau seumpama sudah bisa buat kolam, nah nanti kan dicor teman-teman.
Kalau buat kolam dicor, otomatis nanti pagarnya, tiangnya, maksudnya tiangnya ini cagaknya itu semakin kuat. Jadi tidak perlu menggunakan, nah ini menggunakan pagar yang dalam, cukup langsung pagar yang luar ini teman-teman. Bak karet ini aman ya teman-teman. Bak karet ini aman, awet sekali teman-teman. Ini bertahun-tahun. Kalau belinya di mana? Belinya di tetangga Kang Roy teman-teman. Di toko tetangga Kang Roy. Kalau ada yang tanya, silahkan langsung WA Kang Roy kalau lokasinya sama-sama Magetan atau sekitarnya. Tanpa direbus, tanpa dicacah ya teman-teman, langsung diberikan saja, entah itu mau. Jadi tidak perlu repot-repot teman-teman. Kali ini Kang Roy sarapan pagi untuknya itu daun pepaya. Jadi tidak Kang Roy kasih pakan teman-teman. Tidak Kang Roy kasih pakan seperti biasa atau makanan pokok. Kita berikan vitamin daun pepaya, vitamin alami teman-teman. Jadi tadi langsung Kang Roy petik, langsung Kang Roy taruh di kandang saja. Jadi tidak perlu ribet-ribet, kita langsung berikan ke entoknya. Petarangannya kita pindah ya teman-teman. Nah, petarangannya kita pindah di samping karena belakang dibuka teman-teman. Jadi kita pindah ke samping juga biar lebih aman, biar tidak kena hujan. Nah, ini semua di samping teman-teman. Yang tadinya itu di belakang kita pindah di samping teman-teman. Kita pindah di samping agar lebih aman dan yang pasti entoknya lebih leluasa juga. Alas petarangan menggunakan sekam padi ya teman-teman, karena kok sekam padi, menggunakan jerami teman-teman. Alas petarangan menggunakan jerami karena ini menggunakan triplek. Kalau nanti ada pasir ya Kang Roy kasih pasir, lebih bagus teman-teman. Kandangnya lantai tanah ya teman-teman, lantainya itu tanah bukan cor. Jadi banyak juga yang bertanya-tanya, alangkah baiknya itu kandangnya alasnya tanah atau cor. Nah, malah tumpah teman-teman. Ditumpahkan tapi kosong teman-teman karena nggak ada isinya. Nah, kita lanjut teman-teman. Banyak pertanyaan dikasih cor lantainya atau menggunakan alas kandang tanah alami. Kalau Kang Roy itu lebih suka alami ya teman-teman kalau untuk indukan. Kalau untuk anakan kalau dicor ya silahkan, kalau mau menyirami setiap hari. Indukan juga tergantung masing-masing sih, karena juga modalnya juga cukup banyak kalau dicor. Kalau alas lantai tanah itu lebih murah, lebih praktis. Kita cukup membuat pagarnya agar entoknya tidak kabur teman-teman. Nah, ini untuk tonton ya teman-teman. Nah, posturnya tegap. Kalau kandang Kang Roy yang di sini itu kandang Kang Roy yang di sini itu tanpa kolam teman-teman. Nah, kandangnya itu di luar, untuk air minumnya di luar seperti kandang bebek. Jadi pakai talang seperti itu. Nah, ini semua Kang Roy kasih ya teman-teman. Nah, ini Kang Roy semua kasih daun pepaya. Nah, ini habis rehab-rehab teman-teman. Jadi semua kita kasih daun pepaya teman-teman sampai di sana. Jadi semua alas lantai tanah ya teman-teman. Alas lantainya tanah, tidak menggunakan cor. Kang Roy kalau menggunakan cor ribet lagi teman-teman, karena untuk perawatan itu pasti setiap harinya harus membersihkan, setiap harinya harus menyiram, karena kotorannya itu tidak bisa terurai langsung seperti yang ada di tanah, sehingga harus menyiram agar bersih dan tidak bau teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Di belakang ini sementara masih agak becek ya teman-teman, karena nanti belum Kang Roy tambahi apa gitu. Nah, biar nggak becek, nanti insya Allah kita tambah pecahan genting atau batu-batuan seperti yang di tengah itu, agak lumayan lah mendingan nggak becek. Nah, kita tambahkan seperti ini kondisi kandang Kang Roy di hari ini teman-teman. Nah, sebelum lebaran nanti rencana next kalau ada dana kita kasih kolam.
Jadi perlahan-lahan teman-teman kita kasih kolam di belakang sini. Jadi buat teman-teman yang mau ternak entok itu tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu memaksakan harus ada kolam, kandangnya harus bagus, kandangnya itu harus istimewa dan lain sebagainya. Sesuaikan saja dengan dana kita, sesuaikan dengan kemampuan kita agar tidak terbebani. Nah ini ya harus sakit teman-teman. Nah, banyaknya itu niatnya ingin melerai teman-teman, tapi ini Kang Roy buat konten ya agak ganggu ini suaranya. Nah seperti itu ya teman-teman, kondisi kandang Kang Roy di hari ini. Kita modifikasi belakang, kita tambah 1 meter. Semoga next dipercepat, mempunyai dana lebih, kita buatkan kolam teman-teman. Kita buatkan kolam, kita cor agar entoknya bisa mandi, agar entoknya bisa lebih aman, nyaman, dan pastinya entoknya bisa bermain di kolam. Terima kasih, salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.